good morning, apa kabar Indonesia? Assalamualaikum. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Tukang gendang ganteng banget hari ini tukang gendang. Ya ampun. Sebentar, Sobat Ambiar. Saya mau protes. Berdiri lo. Ini baju tukang kendang, aku yang pakai bulan lalu. Lo tau nggak pelakunya siapa? Ya, Nih, hari ini dia yang pakai. ini pelakunya Rian, ini pelakunya. Tanya sini lo. Ini pelakunya nih. Ini baju gua yang pakai dari wardrobe. Gua tahu takutnya besok baju yang dia pakai dikasih ke gua. Gue demen. Awas. Jangan gitu dong, bagaimanapun dia itu sudah sangat berjasa buat kita bikin cantik. Oh, bisa. Dewi Persik bagus pencitraannya, besok dia yang pakai baju tukang kendang. Tapi nggak apa-apa, kita tuh sebagai kita kan sama-sama manusia. Iya. Pemain gendang pakai baju host nggak apa-apa, host Iya. pakai baju pemain gendang. Iya. Semua itu kita itu di hadapan Tuhan semua sama. Betul, Tidak ada yang beda. Yang penting jangan sampai istrinya dipakai orang, suaminya dipakai orang. Ya, memang tidak boleh kalau kita mau. Halo? Apa? Kamu dihamilin Karen? Gak mungkin kamu dihamilin Karen. Alhamdulillah. Gak mungkin, soalnya Karen kan belum nikah. Masa ada yang Emang ada yang ngaku diambilin sama gue? hari gini tuh banyak yang ngaku-ngaku dihamilin sama orang, bahaya, jangan. Aduh. Kenapa Maksudnya ya? gini, maksudnya Kenapa gini ya? ya. Kalau misalnya memang betul dihamilin, ya mudah-mudahan iya, tapi jangan lupa harus ada pernikahan sah terlebih dahulu, iya kan? Iya. Dan kalau memang sudah menikah, alhamdulillah kalau misalnya pada akhirnya diberikan momongan. Iya. Kalau aku sih dituduh-tuduh gitu, aku sih lapor, aku langsung telepon Bang Hotman, aku langsung panggil. Mau bilang apa? Aku langsung adu, Bang Hotman lindungi aku dipitnah. Kemarin itu juga ada kasus yang sama. Sobat Ambiar kita tahu ya, kemarin ini ada satu kasus yang menggemparkan. Ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dia kemarin ini sempat mengandung anaknya Bapak Ridwan Kamil dan sudah melahirkan sang buah hati. Nah kemarin ini juga sang perempuan kita sebut namanya Lisa ya, karena memang satu Indonesia sudah tahu, sudah mengenal sosok beliau ini. Kemarin sempat menghubungi Bang Hotman, tapi kabarnya Bang Hotman Paris menolak untuk menjadi kuasa hukumnya. Apa alasannya? Kita pastinya penasaran dan kita semua ingin tempe bersama-sama ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Hotman Paris. Stay choose, jalan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Joget dong, joget. Asik. Bang, saya mau nanya, ya kalau suatu hari nanti, entah suatu hari nanti atau sudah pernah ya, ada perempuan yang menelpon abang, saya hamil anak abang. Jawaban abang gimana? Semua laki-laki akan berusaha membantah. Oh gitu ya, Bang? Itu udah sifat laki-laki. Apalagi orang terkenal dan punya istri, punya anak. Berusaha membantah karena iya atau sebenarnya Ya enggak? tentu menghindari tanggung jawab. Itu udah manusiawi. Iya. Oke. Cuma kamu jangan minta ya. Kalau aku minta bagaimana? Kamu kan cuma minta dibungkus. Aku nggak minta pertanggungjawaban. Heh? Enak aja, emangnya dia gado-gado minta dibungkus? Bang Hotman, emang aku begitu? Ada aku muka-muka begitu? Iya tapi kan saya hanya kasih contoh. Kadang-kadang cewek itu suka salah. Dia datang ke klub dibungkus. Ya, salah sendiri kalau tiba-tiba Mau. ada si Ucok di dalam. Mohon maaf deh, ini Tidak semua perempuan, tidak semua perempuan, tidak semua perempuan. apa lontong sayur siang perempuan. gudeg, oh gudeg. Tidak semua perempuan. Iya. Tidak semua perempuan. Bang, tapi kalau misalkan ngaku-ngakunya buat gimmick boleh nggak? Ngaku-ngaku buat gimmick, ya nggak boleh, bisa pencemaran nama baik dong. Kayak cowoknya jadi. Ya kalau dijelekin cowoknya, kalau cowoknya nggak dijelekin, Ya kalau nggak mana ada tidak dijelekin kalau dibilang aku hamil gara-gara kau gitu. oh iya. Bang, nanti kita akan bahas iya, panjang iya. dan lebar tentang Iya, kasus benar ini ya, juga. sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Tapi sebelumnya kami semua mengucapkan Terima kasih Bang Hotman. ya. Bang Hotman, kita buka lihat dulu. Ini dia Bang Hotman Paris yang kabarnya menolak menjadi pengacara Lisa Mariana. Apa alasannya? Cuman Bang Hotman yang tahu ini. Iya. Jadi apa alasan Bang Hotman menolak untuk menjadi kuasa hukumnya Lisa Mariana? Karena biasanya abang itu selalu menjadi pembela para wanita Indonesia loh Bang. Untuk ini kebetulan perkara-perkara kecil saya sudah nggak mau pegang. Sebentar Saya Bang, menurut abang ini perkara kecil Bang? perkara Maunya? kecil saya sekarang perkara-perkara raksasa bisnis. Tapi alasan lain adalah
dua pengacara dari Lisa itu ponakan gua kandung. Kandung. Dua pengacara dari Lisa itu adalah yang preskon kemarin itu, Bang. ya, yang preskom itu adalah ponakan saya kandung, anak dari adik gua kandung. Jadi kan nggak enak dong. Oke. Ya, jadi dia yang selalu minta kalau orang Batak kan bilang kan om Tulang. paman tulang ya. Mau ketemu dong tulang, mau bahas. Saya bilang jangan ya. Jadi dua pengacara di saya itu ponakan saya kandung. Dan tentu bukan saya yang nyuruh, itu memang dipilih sendiri. Iya. Dan RK juga sering hubungin gua Untuk ya tukar pikiran. Ya dia kebetulan RK juga sahabat saya. Saya bilang hanya sebatas saya kasih wacana hukum, tapi untuk langsung saya nggak mau kedua belah pihak. Makanya saya tidak pernah ketemu Lisa. Dia pernah nginap di villa saya di Bali tapi bayar. Disitulah di belakangnya ada tato di punggungnya. Kan dia kan berposisi demikian seksi di kolam renang saya di villa saya. Ada tato. Oh, jadi Bang Hotman tahu. Tar dulu ada apa? Tiba-tiba beredar lagi video seruling bambu. Iya, tahu. Kan? sebentar, Bang, saya nggak paham. Oke. Video seruling bambu. Ada yang sekian maksudnya menit gimana? itu ya, Bang? Ada video beredar yang lu tahu nggak skandal Amerika? Tahu. Ya, main nggak saksofon tahu. di kantor. Apa itu? Ya. Orang-orang bego atau apa nih? Ya. Oh ya, oke Bang, Ya, lanjut ya. jadi Maaf. Ya. Aku nggak paham. itu satu, ada satu lagi. Itu villa saya tuh. Oh, ini Ada villanya satu Bang. lagi yang punggungnya kelihatan. Maksudnya Ya. setelah dari villanya Bang Hotman ini Itu udah lama. Enggak, kan beredar kan video. Katanya video sur. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang di dalam video itu adalah Lisa. Ya. Tapi kok saya bandingin tatonya kok hampir 100% sama. Oke. Coba kita uraikan. Jadi ada sebuah video yang beredar, ya Bang. Ada sebuah video beredar sesudah kasus ini Iya, itu viral tahu. sama RK. Oke, kita bilang aja video sur maksudnya. Video sur. Oke, video sur. Abang menilai bahwa menurut Abang, asumsi Abang itu adalah dia, diduga. Diduga. Saya hanya mengatakan tatonya sama karena waktu dia nginep di villa saya. Oke. Kalau tatonya yang di video sur Baik. sama di villa saya sama. Baik, Abang menduga tatonya sama. Tapi apa korelasinya Bang sama kasus ini? Oke, kan si cewek itu kan mengatakan di konferensi pers, pada saat saya pertama kali sama RK, saya habis datang bulan, saya masih perawan. Terus saya suruh dia pakai pengaman. Mana ada cewek perawan berani mengatakan pakai pengaman? Itu kan untuk wanita-wanita yang udah senior kan? Pengalaman, iya. Nah, Oh, saya nggak berani berkomentar, tapi rasanya banyak juga Bang, seharusnya perempuan yang masih perawan dan juga ingin menggunakan langsung pengaman. pakai kondom dong. Masa sih berani gitu sih? Perempuan masih perawan kan lugu. Gugup. Masih Gugup, bingung. masih ingat kita dulu ya. Bang, Kita apanya kita nih? ingat dulu main sinetron. Oh, ya Allah. Oke, Jadi gitu. Jadi sepertinya video itu tahun 2019. Iya. Oke. Baik, Bang, coba kita tarik mundur lagi ya. Tadi Abang sempat bilang bahwa dua keponakan Abang adalah kuasa hukum dari Lisa Mariana, pun Benar. juga Abang mau membuka komunikasi dengan Ridwan Kamil. Saya mau coba satu persatu dulu dengan Lisa Mariana. Dua Ya. keponakan Abang adalah keponakan langsung. Keponakan langsung Abang itu adalah pengacaranya Lisa Mariana. Apakah kemungkinan ada intervensi Abang dengan kasus ini menuju ke pengacaranya Lisa Mariana merupakan Enggak, keponakan saya Abang? tidak. Saya tidak. ada. Saya setiap subuh itu kasih wacana hukum yang bisa dipakai kedua belah pihak. Jadi saya netral. Oke. Kalau cewek dalam keadaan begini, kalau cowok begini, itu hampir tiap pagi saya kasih wacana di. Ya? Oke. Kalau ke Ridwan Kamil juga sama. Sama. Oke. Bahkan Ridwan Kamil sering chat sama gua. Kalau begitu, kesimpulan Abang dari kedua belah pihak yang sering curhat adalah dari kasus ini? Kesimpulannya sepertinya ada hubungan. Tapi sejauh mana saya nggak tahu. Oke, Itu aja. kita mau kasih lihat yang satu ini, sebuah Ya. artikel. Ya, Hotman Paris ditelepon Lisa Mariana terus-terusan usai kasus viral. Sindir si model kegeeran. Jadi Lisa punya telepon Abang, nomor telepon? Bisa telepon saya, terus saya nggak pernah angkat, Ya. ya. Tapi tiba-tiba aku penasaran, aku telepon sekali, cuma dia juga miss call. Akhirnya ngopi aja yuk gitu. Tapi dia telepon saya terus, saya nggak angkat lagi. Kok bisa Lisa punya nomor telepon Abang? Dia pernah nginap di villa saya di Kan Bali. pernah ngomong. Oh, jadi semua Itu yang kan yang itu. semua yang nginep di villa Abang tuh dikasih nomor Abang? Iya kan, Abang enggak, kalau ada yang karena- cantik-cantik kan pasti minta nomor Enggak, telepon. waktu dia nginap, Iya.
dia minta ke manajer villa saya mau endorse tapi dikasih diskon katanya. Saya kenal Pak Hotman katanya. Villa saya ada 70 Terus di Bang Bali. Hotman pernah terus pertanyaannya Bang Hotman pernah telepon-teleponan akhirnya. Enggak, cuma sekali doang. Dia sering telepon saya belakangan ini, tapi saya nggak ngangkat, ya. Cuma tiba-tiba gua iseng gua telepon sekali, dia juga nggak ngangkat. Akhirnya gua chat, ngopi aja yuk. Habis itu dia telepon balik, aku nggak ngangkat juga. Jadi cuma iseng doang gitu loh. Iseng-iseng doang. Tapi kalau abang DM-in aku nggak iseng kan? Hah? Kalau abang DM-in aku nggak iseng Asal kan? kau tidak minta pertanggungjawaban. Bang, mau nanya dong Bang. Menurut Abang sebagai seorang kuasa hukum, pengacara bling-bling ya Bang, mungkin nggak sih kasus ini sampai ke ranah hukum? Oke, banyak alternatifnya. Kalau hubungan intim mau sama mau, melahirkan anak, itu tidak ada pidananya. Polisi tidak bisa ikut campur. Karena suka masuk. Jadi kalau berani si Lisa gugat perdata, cuma sangat susah mendapatkan putusan pengadilan agar memerintahkan RK untuk melakukan tes DNA. Untuk di Indonesia? Di Indonesia susah. Padahal tes DNA adalah syarat mutlak untuk menentukan bahwa dia anaknya dari si laki. Makanya di unggahan saya pagi-pagi, saya pernah bilang gini, ini menguntungkan Lisa. Saya bilang gini, halo Lisa, kalau secara perdata kau nggak bisa, tapi kan RK pernah mengatakan bahwa kamu itu bukan anak kamu, bukan anak dia. Berarti kau dituduh berhubungan intim dengan cowok lain. Berarti andai kan kamu saya tuduh berhubungan intim dengan cowok lain, kau kan itu kan pencemaran nama baik. Makanya saya bilang sama Lisa waktu itu agar Lisa bisa melaporkan ke polisi pencemaran nama baik. Pada saat dilaporkan perdata berubah jadi pidana. Disitulah dia bisa minta kalau benar itu bukan anakmu, tes DNA bisa minta polisi. Cuma sampai sekarang si Lisa belum melakukan itu. Bang, tadi kan abang bilang katanya kalau di Indonesia susah untuk tes DNA gitu. Kenapa bang susahnya? Itu tadi. Di kita belum ada presidennya. Kedua, putusan perdata itu kalau tidak dilaksanakan di Indonesia bukan menghidap pengadilan, bukan contempt of court. Di Singapura, lu coba laksana ada putusan perdata, lu nggak laksanakan, lu di bandara kau bisa dicegat. Di sini secara perundang-undangan belum ada ya. Kacau udah. Makanya kemarin ada itu si pengacara si botak itu loh, yang bilang sama hakim koruptor. Kalau itu di Indonesia, kalau itu di Singapura, langsung menit itu juga di penjara. Abang kenapa sih selalu sebut-sebut dia terus masih ada rasa apa gimana sih Bang? Karena dia aku terlalu ganteng dibanding sama dia. Oke. Itu. Jadi si cewek bisa membuat itu. RK sebenarnya dari awal harusnya RK silent aja. Ya. Tapi berhubung si cewek itu sudah konferensi pers, saya kira sudah waktunya RK harus bersuara. Bukan ya, melakukan tindakan hukum dengan pakai strategi. Kalau saya jadi dia, saya akan pakai orang laporkan itu video seperti kasus Ariel. Kan video porno itu tidak harus disebarkan. Undang-undang pornografi barang siapa memproduksi membuat. Ingat dulu kasus Ariel Noah, kan dia tidak sebarkan. Dia bikin sama dua yang cantik itu, terus disimpan di laptop, sama ponakannya diambil, dianggap lalai. Jadi kalau mau RK, ya laporkan itu ke Mabes agar seimbang. Menggunakan proksi dengan dugaan benar. Tapi saya sekali lagi, lu jangan lapor gue. Gua nggak mengatakan, saya nggak mengatakan bahwa yang di video sur itu adalah Lisa. Saya nggak mengatakan itu loh. Cuma tatonya sama. Jadi kalau nanti ada pelaporan seperti itu berarti idenya Abang ya? Kemungkinan besar Bang, saya dengar bakal dilapor. Bang, kita mau kasih lihat ya. Ini Abang ada foto sama Kang Ridwan Kamil. Iya, di sini Kuis berhadiah. Siapa playboy sebenarnya? Jangan dijawab. Saya mau nanya sama Lita, jawab. Lita, siapa foto tolong naikkan lagi. Lita, siapa menurut kamu? Lita, siapa? Lita ini dia juga playgirl dari Bekasi ya. Menurut kamu siapa yang paling playboy? Apakah Bang Hotman atau Ridwan Kamil? Bang Hotman. Gimana Bang Hotman? Playboy itu tidak salah. Yang Playboy itu adalah kelebihan.
Iya. Iya loh, asal dilakukan secara bertanggung jawab. Ya, justru seseorang bisa jadi playboy karena dia punya kelebihan, Betul. punya nama terkenal, punya harta banyak. Iya. Itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Abang playboy ya? Saya playboy memang. Playboy tapi kok nggak bisa melupakan masa lalu yang artis? Mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja. Bang, saya mau nanya. Bang, aku mau nanya. Berarti apakah ada kemungkinan juga, misalnya Kang RK Ridwan Kamil melaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik? Karena kan ini sulit untuk dibuktikan. Bagi RK untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik adalah mempersulit dia sendiri. Karena polisi akan minta kalau nama kamu dicemarkan, buktikan dong dengan tes DNA bahwa itu bukan anakmu. Iya. Oh, akan ada pembuktian Akan ada terbalik pembuktian. lagi. Benar, Dipastikan, itu Bang. malah merugikan RK. Makanya Jadi untuk pembuktian itu cowok-cowok seluruh Indonesia kalau ada begitu, apalagi kalau kau terkenal, silent aja. Bila perlu pergi ke Gunung Merapi selama 2 bulan menghilang. Jangan bukan berarti dilawan. itu lari dari tanggung jawab, berarti bukan playboy dong, Bang. Apa? Kalau kayak begitu lari dari tanggung jawab bukan playboy Ya, dong. tergantung. Kalau saya ketemu cewek di night club saya bungkus, terus apakah saya harus tanggung jawab? Jangan bungkus kali Bang istilahnya Bang. Apa Diajak dong? kenalan lebih Enggak, lanjut. tadi kadang-kadang nggak bungkus nasi uduk, nggak paham. Bukan. Sekarang ini itu di kalangan selebriti. Iya. Kalau ke klub pulangnya dibungkus. Oh, Iya. itu istilah ya? Itu istilah. Oh, itu baru kan tahu banyak saya. kan motivasi bisnis. Iya. Tidak ada kata-kata kalau kau hamil aku tanggung jawab. Orang dibungkus Iya. dikasih duit ya selesai. Bang Iya. jangan bilang bungkus gak enak sama goodie bag, sebelah diem aja tuh. Apalagi Ya kalau ketemunya di kalau tempat dunia ceweknya nggak hiburan. hati-hati salah sendiri dong. Iya. Iya, Bahkan iya. jangan-jangan besoknya jadi dibungkus lagi sama yang lain. Tapi maaf ya, kita tidak di sini tidak seksis ya, tidak untuk melihat atau mendegradasikan jenis kelamin. Kan bisa juga laki-laki yang dibungkus ya Bang ya. Benar. Kita kasih lihat ada sebuah artikel yang satu ini. Ridwan Kamil diduga punya banyak gebetan. Hotman Paris minta Atalia Praratya belajar dari istrinya. Kenapa Teh Cinta harus belajar dari istrinya Bang Hot? Begini, seorang istri sah, apalagi kalau suami kaya, suami terkenal, pada saat kritis seperti ini, jangan paksa suamimu harus memilih. Iya. Ya, kau harus mengalah dan pada akhirnya akan jadi pemenang. Karena kalau kamu mulai perseteruan, ada kemungkinan si cowok itu malah milih pelakor. Iya. Saya kasih contoh. Istri saya adalah contoh di mana dia tidak meminta saya harus memilih. Kan kalau saya dilaporin atau dia apa-apain, berarti kan harus memilih kan? Iya. Ternyata dia pemenang. Jadi sudah pernah terjadi di rumah tangga. Jadi Istri saya pengalaman itu pribadi. sabar, tenang, badai akan berlalu. Oke, jadi sudah pernah terjadi di rumah tangga Abang. Apa? Sudah pernah terjadi. Pengalaman pribadi. Bukan, tidak pernah ngancam. Istri saya itu waktu saya dulu dekat sama artis, bulannya biasa saja. Paling kalau pulang subuh, dasar nggak tahu, nggak ada moral. Itu doang. Habis itu gua kabur ke kamar. Oh gitu. Terus baikin lagi gitu loh. Baik sekali istri abang ya. Ya karena gue juga baik. Cowok lu ada nggak pernah kasih tanpa mikir 25 miliar simpen dong, nggak pernah minta lagi. 25 miliar. 3 juta aja mikir. 25 Gini loh, miliar. kalau kita istri itu melihat kita 90% kelakuannya baik, Ya. 10% nakal dikit, Iya. ya pasti memilih yang baik lah. Kayak kemarin itu, waktu saya sakit, istri saya selalu bilang, kurangin dong Pak kerjanya, sayang banget kan? Iya. Kurangin dong kerjanya, gitu Bukan loh. Padahal kurangin kalau dong, gua mati dia langsung dapat warisan. Bang, kita balik lagi sama kasusnya Lisa ini ya. Kemarin ini Lisa melakukan press conference Ya. dengan kuasa hukumnya yang adalah keponakan Abang Abang sendiri. sendiri, ya. Begitu percaya dirinya, begitu yakinnya. Ketika wartawan belum selesai memberikan pertanyaan, dia langsung mengambil mic menjawab dengan percaya diri. Menurut Abang, sebagai kuasa hukum yang sangat berpengalaman, apakah menggunakan feeling aja ya Bang? Feeling Abang sebagai seorang pengacara, apakah Lisa ini beneran hamil anaknya RK atau bagaimana? Menurut feeling Abang, Apakah benar apa? dia Bener mengandung anaknya Ridwan Kamil. Menurut abang. Menurut Feeling. abang feelingnya. Itu saya nggak bisa jawab. Saya Kan nggak udah bisa jawab. curhat-curhatan bang, pasti Ya. bisa jawab dong. Karena gini dong, RK WA ke saya, ya, dia tunjukkan WA-nya si cewek itu, ya. Intinya
bahwa mereka baru ketemu bulan Juni 2021. Iya. Oke. Tapi WA si cewek itu mengatakan sudah di WA itu ya, apa benar saya nggak tahu, sudah hamil bulan Mei. Bulan Mei ngaku 2021 ngaku hamil, sedangkan RK mengatakan saya baca di chat-chatnya, kita kan baru ketemu bulan Juni, bagaimana kau bisa hamil bulan Mei dari aku, itu kata si RK. Itu ada isi percakapannya. Apa? Ada isi percakapan. Ada percakapan. Jadi WA dari si Lisa ke RK, WA dari RK ke Lisa oleh si RK di forward ke saya. Bahkan RK kasih satu lagi, ada surat pernyataan dari seseorang napi di penjara yang mengaku sebagai bapak dari anak itu. Ada surat pernyataannya. Maaf, ini baru kami dengar. Abang boleh perjelas sekali lagi, Bang? Boleh Jadi jelaskan? RK kasih saya surat pernyataan dari seseorang napi di penjara yang katanya pernah dekat sama Lisa. Cowok itu mengaku adalah sebagai ayah dari anak ini. Makanya saya bilang sama RK, jangan hanya surat pernyataan, suruh bikin video, saya bilang. Iya. Surat pernyataannya ada di saya, di WA sama saya. Wow. Tapi videonya belum ada. Itu kata RK. Diduga. Ya itulah, kita nggak tahu yang mana yang benar. Ya tapi ada surat pernyataan ditandatangani, orangnya masih di penjara, mengaku bahwa pernah dekat dan memang ada hubungan dulu. Dan katanya dia adalah bapak dari anak tersebut. Anak itu. Saya nggak kebayang kalau di Indonesia akhirnya ada undang-undang mengenai tes DNA, akan begitu kelabakannya itu badan tes DNA. Indonesia adalah negara sugar daddy nomor 2 tertinggi di dunia. Sugar Indonesia adalah negara sugar daddy nomor 2 tertinggi di dunia. Sugar daddy. Yang merantau ke Jakarta itu 65% perempuan tiap tahun. Iya, Sugar Daddy nomor 2 di dunia dan salah satunya adalah Bang Hotman. Oke, Bang. Kita mau kasih lihat juga ada satu fakta dari seorang Hotman Paris ya. Bang Hotman, kita mau kasih lihat sebuah tayangan. Kami juga baru tahu loh, Bang. Abang berkali-kali datang ke sini, tapi ternyata Abang ini sekarang pakai alat bantu dengar ya, Bang ya. Karena satu dan lain hal. Kita mau kasih lihat dulu ya. Nanti Abang boleh cerita sama kita ya. Abang tuh sering ke sini loh, tapi kita baru ngeh loh, Bang. Iya. Ya ini baru. Jadi gini, waktu saya kemarin kena lever di rumah sakit Singapura, Iya. aku iseng-iseng kebetulan dokter itu teman anak saya, ya kan? Aku minta periksa hidung, telinga dong. Karena kalau saya di klub itu ya, di klub ya, kalau sudah jam 1 malam, orang ngomong apapun gua dengar, tapi gua nggak tahu apa yang diomongin. Oh. Iya, jadi saya jadi curiga. Jadi kalau di klub malam itu ya, suka cewek datang ke saya, cerita lo. Gua nggak tahu apa yang diomongin. Ya, akhirnya aku tanya dokter, dia bilang ada 3 penyebab orang jadi tuli. Satu. Satu sinusitis. Sinus itu bisa diobatin. Ya. Satu lagi sarafnya melemah. Oke. Sarafnya melemah. Iya. Itu nggak bisa diobatin. Oke. Iya. Yang ketiga saya lupa. Dia bilang aku kena yang kedua, sarafnya melemah. Oh, bukan Terutama kalau dengar dentungan DJ musik dia. kekencengan itu, Bang. Akhirnya gimana caranya mengurangi, memperlambat? Saya nggak tuli loh. Lu dengar nih. Nah, ini dia nih ya. Oh, itu alatnya. Ya. Coba ngomong apa? Aku ngomong ya. Aku ngomong. Coba. Apa sih lu? Ini gua ambil di gua dengar. Itu benar ya, Bang. Ya. Bang, kalau abang nggak pakai alat itu, abang dengar nggak kita Ya ini ngomong? gua dengar nih. Mau ngomong apa lagi? Aku barusan ngomong, Bang. Ini hanya memperlambat penuaan sarafnya. Apalagi aku itu bisa aku kan salah satu pemilik 62 night club. Ya. Jadi malam ini aku akan pergi dansa lagi. Oh, pergi dansa ya. Jadi ini memperlambat pengrusakan saraf karena dentuman musik disco. Musik yang terlalu kencang. Itu berpengaruh, tapi itu memang mempengaruhi juga ya, Bang? Mempengaruhi. Makanya Bang, berarti Abang sekarang harus mengurangi ke klub supaya nggak denger musik kenceng-kenceng. Gak apa-apa kan mata pencariannya Abang gitu ya. Pencaharian saya dan Ya, hidup nanti hanya sakit sekali, ngapain telinganya. gua pusing? Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Iya. 25 tahun saya pengacaranya Pak Prabowo. Saya nggak pernah minta jabatan apapun. Karena dia tahu saya kaya sebagai pengacara. Saya bisa menghasilkan uang sama dengan gaji 10 menteri tiap bulan. Saya nggak minta jadi pengacara karena aku sukses. Gitu loh. Ingat pesan dari Bang Hotman. Hidup hanya satu kali. Hidup hanya sekali. Pergilah main keluar. Tapi kalau sudah keluar jangan lupa untuk bertanggung jawab. Kita kembali saat lagi tetap kita.